Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma fir lana walil ustazina walil walidayhi walil masyayikhihi walil jami'il mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu al-imam al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram babul mawaqit. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah babul mawaqit. Berkata al-imam al-allamah al-hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram bab tentang al-mawaqit. Al-mawaqit jamak daripada miqat. Miqat makna adalah merupakan tempat untuk memulai ibadah haji ataupun ihram. Disebut juga dengan nama miqat makani atau zaman waktu memulai ibadah haji. Namanya miqat zamani. Jadi miqat jamaknya mawaqit. Miqat ini dibagi dua. Pertama miqat makani. Miqat makani adalah merupakan tempat-tempat dimulaikannya ibadah ihram untuk haji ataupun umrah. Nanti akan dibahas mana tempat-tempatnya. Adapun miqat makani adalah merupakan waktu dimulainya ibadah haji. Mulai daripada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Disebut dengan nama miqat zamani. Dan waktu-waktu ini ataupun tempat-tempat ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk memulai ibadah haji ataupun umrah sebagai bentuk pengagungan terhadap Baitullahil Haram, agar mereka mengagungkan Allah Jalla wa'ala, mengagungkan rumahnya. Maka mereka sebelum sampai ke rumah tersebut dibuat Allah batasan-batasan. Dari sanalah mereka memulai untuk ihram mereka. Dari sanalah mereka memulai untuk bertalbiyah mereka. Talbiyah yang dikumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Dari miqat makani ini. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-madinati Zal Hulaifah wa li ahli Syami al-Juhfah wa li ahli Najdin Qarnal Manazil wa li ahli al-Yamani Yalamlam hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajja awil umrata wa man kana duna zalika famin haitsu ansha hatta ahlul makkata min makkata muttafaqun alaih. Naam, hadis yang ke-603 dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, telah menetapkan miqat bagi penduduk kota Madinah, yaitu Dzul Hulaifah. Namanya Dzul Hulaifah. Al-Hulaifah terambil dari kata-kata halfa, sejenis tumbuh-tumbuhan yang ada hidup di sana. Tasghirnya Hulaifah, sekarang disebut dengan nama Abar Ali atau Abyar Ali. Abar jamak daripada bi'r, artinya sumur. Ahbar atau Abyar Ali, di sana ada sumur-sumur yang pernah dibuat Ali. Dari sanalah Rasulullah memulai ibadah haji beliau.
pada tahun ke-10 Hijriah dan memulai ibadah umrah beliau pada tahun ke-6 dan pada tahun ke-7 Hijriah. Jaraknya dari kota Madinah, dari Masjid Nabi sekitar 13 kilo saja. Tapi dari Mekah jauh, dialah miqat yang paling jauh dari Mekah. Jarak dari Mekah ke miqat ini 420 km. Namanya Dzul Hulaifah atau Abar Ali. Ya. Rasulullah telah menetapkan bagi penduduk kota Madinah miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Wali ahli Syam, dan Nabi telah menetapkan miqat, ya, makani, memulai dari tempat memulai ibadah ihram untuk haji atau umrah bagi penduduk negeri Syam, namanya Al-Juhfah. Penduduk negeri Syam, ya, meliputi yang datang dari arah Jordania, Lebanon, Palestina, ya, Suria, dan sebagian daripada penduduk negeri Afrika, Mesir, ya, kemudian ke atas Libya, Aljazair, Tunisia. Mereka berihramnya dari Juhfah. Namun Juhfah ini asalnya dahulu adalah kota yang banyak penduduknya, ramai. Namun karena banjir akhirnya, ya, dipindahkanlah Juhfah ini ke tempat yang sejajar dengannya. Ya, jadi miqat ini adalah tempat-tempat yang mengitari seluruh permukaan bumi ini. Dari arah manapun kita datang harus melalui miqat ini. Ya, ditempatkanlah, ya, pengganti Juhfah ini namanya Rabigh. Sekarang dari Rabigh inilah orang-orang memulai ihram mereka, sejajar dia dengan Juhfah. Jarak antara Juhfah dengan Rabigh ini sekitar 22 mil. Ya, tetapi dia sejajar dengan Al-Juhfah itu sendiri. Dari Mekah jaraknya 208 km. Kemudian wali ahli Najdin qarnal manazil, Nabi telah menetapkan bagi penduduk Najd. Najd itu, jika disebutkan Najd, maksudnya adalah orang-orang yang berada di daerah, ya, Irak ke atas, Irak, Iran, Najd namanya. Dari penduduk Saudi yang datang dari Riyadh, Dammam dan sejenisnya, yang datang dari Bahrain, dari Oman. Miqat mereka adalah Qarn Manazil. Dan Qarn Manazil ini terkenal juga dengan nama As-Sailul Kabir. Kan di sana ada lembah. Yang lembah itu kalau andai kata datang hujan lebat, ya, airnya banyak, besar. Jarak dari Mekah menuju Qarn Manazil ini sekitar 78 km. Ya. Wa li ahli al-Yamani Yalamlam. Adapun untuk penduduk Yaman, miqat mereka namanya Yalamlam. Yaman dan yang ke bawah, seluruh penduduk Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan seterusnya. Miqat mereka Yalamlam. Inilah miqat-miqat ditentukan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, hunna lahunna, tempat-tempat ini bagi
orang-orang yang bermukim padanya untuk memulai ihram, baik untuk haji ataupun umrah. Waliman ata alaihinna min ghairihinna, dan tempat-tempat ini juga adalah merupakan miqat bagi orang-orang yang datang dari arah tempat-tempat ini semua dan bukan daripada penduduk negeri tersebut. Misalnya Yalamlam, kita dari Indonesia, maka kita miqatnya dari Yalamlam, walaupun kita bukan penduduk Yalamlam, tapi karena kita dari arah sana datangnya, ke sanalah kita bermiqat. Orang-orang dari Irak contohnya, mereka ya dari Qarn Manazil, walaupun mereka bukan penduduk Qarn Manazil. Jadi miqat ini ditentukan Nabi untuk orang-orang yang tinggal di sana dan untuk orang-orang yang melintasi tempat-tempat ini. Kata Nabi, hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna. Tempat ini untuk penduduk yang berasal dari tempat masing-masing dan bagi orang-orang yang melintasi tempat ini. Mimman aradal hajjah wal umrah, bagi siapa yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Kalau kita mau haji atau umrah harus mulai ihram. Dan ihram itu harus dimulai daripada miqat. Miqat sudah ditentukan Nabi SAW. Dan sekarang alhamdulillah Allah mudahkan segalanya. Kalau kita naik pesawat, setengah jam sebelum melintasi miqat akan diingatkan oleh kru pesawat. Setengah jam ke depan Anda akan melewati miqat, bersiap-siaplah. Setelah itu 15 menit sebelum melewati kembali miqat diingatkan, miqat Anda sudah mendekat 15 menit sebelumnya, maka silakan Anda mulai memasang niat. Karena kecepatan pesawat yang begitu cepatnya, 600 sampai 900, kadang 1200 km per jam, maka 15 menit sebelum kita melintasi miqat ini, kita sudah boleh untuk memasang ihlal, niat untuk berihram dari atas pesawat. Jadi tak usah gusar, akan dipermudah. Kecuali Anda ketiduran maka jangan sampai tidur. Kita tidak boleh melintasi tempat-tempat ini kecuali kita harus berihram. Berihram itu adalah niat yang diucapkan tatkala kita telah berpakaian ihram. Jadi berihram itu bukan berpakaiannya, tapi niat yang ada dalam hati yang ketika itu diucapkan dalam bentuk ihlal namanya. Kalau Anda berpakaian ihram belum dianggap berihram. Nanti ketika akan melintas baru Anda katakan labbaik Allahumma umratan, barulah Anda dihitung mulai berihram. Kalau Anda misalnya sulit untuk memakai pakaian ihram di pesawat, Anda pakai ketika di airport, enggak ada masalah. Tapi belum dianggap berihram. Nanti ihramnya ketika akan melewati miqat. Jadi Nabi menentukan ini untuk penduduk sekitarnya dan orang-orang datang melintasi tempat-tempat ini bagi orang yang ingin haji ataupun umrah. Barang siapa yang tak ingin haji ataupun umrah, misalnya dia supir, dia kurir, tak ada masalah melintasi tempat-tempat ini tanpa berihram. Tapi jika dia mau pergi haji atau umrah, wajib berihram. Kalau dia melanggar larang ihram, wajib bagi dia dikenakan dam, sembelihan seekor kambing. Orang yang melintasi ihram padahal dia memang melintasi miqat, padahal dia memang mau berihram, tapi tidak memakai pakaian ihram, wajib bagi dia untuk menebus dengan sembelihan seekor kambing, namanya dam, karena dia melanggar mahdhuratul ihram, larangan-larangan ihram. Ihram harus dari miqat, tidak. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a, barang siapa yang tempatnya bukan sebelum miqat tapi setelah miqat. Misalnya tinggal di Jeddah. Dari mana mereka berihram? Kata Nabi, wa man kana duna dzalik, barang siapa yang tempat tinggalnya sebelum miqat ini. Maksudnya antara miqat ini dan Makkah.
bukan sebelumnya tapi setelahnya. Barang siapa yaman kana duna dzalik, yang tempat tinggalnya bukan melintasi miqat atau di miqat, tapi antara Mekah dan miqat. Contohnya Jeddah. Famin haitsu ansha, dari mana mereka mulai ihramnya? Dari tempatnya sendiri, dari Jeddah. Penduduk Jeddah dari Jeddah. Hatta ahlu Makkah min Makkah, bahkan penduduk Makkah kalau mau berhaji maka mereka berihlalnya setelah pakai pakaian ihram dari Makkah juga. Muttafaqun alaih. Bagi siapa yang melewati ihram, melewati miqat dan dia tak sadar kelewatan, wajib bagi dia pulang kembali ke miqat untuk berihram. Dia sudah pakai ihram, dia kurang ilmu, tak belajar, akhirnya dia lintasi tempat miqat. Sudah jauh, mungkin sudah 50 km, wajib kembali ke miqat. Tak boleh dilanjut. Kalau dilanjut, wajib bagi dia bayar dam. Kalau dia mampu, setelah bayar dam, dia tetap berdosa. Kembali ke miqat. Dan miqat-miqat ini apa yang ditentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang sejajar dengannya. Tak boleh kita buat miqat sendiri. Misalnya menjadikan Jeddah sebagai miqat. Jeddah bukan miqat. Sebagian jemaah haji difatwakan oleh ulama mereka boleh memulai ihram dari Jeddah. Maka mereka setibanya di Jeddah, ya di bandara Madinatul Hujjaj, di sana mereka bersalin pakaian, mengganti pakaian ihram, mandi, baru mereka mulai ihramnya. Padahal Jeddah tak termasuk ke dalam miqat, tak pula sejajar dengan miqat. Maka ini melanggar larangan ihram. Tapi manusia mengikuti fatwa ulamanya, tanggung jawab ulama masing-masing. Yang jelas dia melewati miqat tanpa berihram. Apa tadi konsekuensinya? Dam. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-musannifu rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraqi zata irqin rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa asluhu inda Muslim min hadisi Jabir radhiyallahu anhu illa an rawiyahu syak fi raf'ihi wa fi sahihi al-Bukhari anna Umar radhiyallahu anhu huwa allazi waqata zata irqin wa inda Ahmadu wa Abi Dawud Assalamualaikum ilaikum wa inda Ahmada wa Abi Dawud wa Tirmizi an Ibni Abbasin Assalamualaikum ilaikum wa inda Ahmada wa Abi Dawud wa Tirmizi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-masyriqi wal aqiq. Hadis ke-604, anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Nabi SAW waqata li ahli Iraq, Nabi telah menetapkan bagi penduduk Iraq dzata irqin, miqatnya namanya dzatu irqin. Rawahu Abu Daud dan Nasa'i, dikeluarkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Wa asluhu inda Muslim min hadits Jabir, walaupun asalnya terdapat dalam Sahih Muslim, tapi dari jalur sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Illa anna rawihi syakka fi raf'ihi, tetapi perawinya meragukan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari, anna Umar radhiyallahu anhu alladhi waqata dzata irqin. Umar lah yang menetapkan dzatu irqin sebagai miqat. Wa inda Ahmada wa Abi Dawud wa inda Ahmada wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-masyriqi al-aqiq.
bahwasanya Nabi telah menetapkan bagi penduduk negeri Masyriq, bagian timur, ya, Saudi, Al-Aqiq, namanya Al-Aqiq. Adapun hadis Aisyah ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan sendiri oleh Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, dan juga Aflah meriwayatkan dengan sendiri daripada Humaid dari Qasim. Imam Ahmad mengingkari perawi yang bernama Aflah bin Humaid, tetapi sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Mulaqqan mensahihkannya. Katanya juga punya pengkuat dari jalur-jalur lainnya. Adapun hadis Ibnu Abbas dihasankan oleh Imam Tirmidzi, tapi Nawawi rahimahullah menolak, ya, hukum Imam Tirmidzi menhasankan hadis Ibnu Abbas. Kata Imam Nawawi, dalamnya ada perawi Yazid bin Ziyad dan dia adalah lemah dengan kesepakatan para ulama hadis. Ya. Tetapi kata Hafidz, penukil Imam Nawawi telah sepakat ini adalah perkara yang tidak benar. Ibnu Mulaqqin mensahihkan, ya, Yazid. Ya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, bahwasanya tempat-tempat yang telah ditentukan ini adalah merupakan tempat yang harus, ya, dijadikan tempat untuk memulai ibadah manasik. Tidak boleh dilewati tanpa ihram bagi orang yang haji atau umrah. Ya. Adapun miqat bagi orang-orang yang tempatnya antara miqat dan kota Mekah, maka dari situlah dia memulai, ya, ibadah ihramnya. Kemudian kata beliau, bagi siapa yang orang tak punya niat untuk ibadah umrah contohnya, kemudian setelah dia melewati miqat di tengah-tengah jalan baru dia terniat untuk memulai ibadah ihram, maka dari situlah dia memulai ibadah ihramnya, tak perlu kembali ke miqat. Contohnya yang dilakukan Nabi SAW ketika Nabi menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah beberapa minggu di sana, Rasulullah berangkat untuk memerangi kaum Tsaqif pada perang Hunain. Ketika selesai perang Hunain, Nabi kembali ke kota Mekah. Ketika tiba di Ji'ranah, Nabi SAW ingin melaksanakan ibadah umrah, maka dari situlah Nabi memulai. Ya. Seorang supir misalnya, ya, dia tak terniat untuk ihram, maka dia melewati miqat, tiba-tiba di tengah jalan, maka ingin ketika itu dia untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, maka ihramnya dari tempat di mana dia berada. Adapun bagi penduduk Mekah, ya, andai kata dia mau haji, dikatakan hajinya dari rumahnya masing-masing memulainya. Tapi untuk ihram dalam rangka melaksanakan ibadah umrah, maka penduduk Mekah ini harus keluar dahulu dari Mekah. Ya, telah berselisih ulama tentang hukum umrah bagi orang-orang yang tinggal di kota Mekah, pemukim Mekah. Sebagian mengatakan tak disunnahkan, bagi mereka cukup tawaf saja, karena umrah untuk orang-orang dari luar Mekah. Sebagian mengatakan tetap mereka disunnahkan umrah, tapi kalau ahlu Mekah ingin umrah, mereka harus keluar lebih dahulu dari tanah haram menuju tempat-tempat yang halal. Contohnya ke Ji'ranah, atau contohnya ke Tan'im, contohnya ke Arafat, tempat-tempat di luar tanah haram. Adapun di antara hikmah kenapa dibuat Nabi SAW ini untuk memudahkan manusia dari seluruh dunia haji, dari arah manapun mereka akan melewati tempat-tempat ini. Itulah hikmahnya. Andai kata miqat hanya satu saja, misalnya di Dzul Hulaifah, sulit, semua orang harus ke Dzul Hulaifah. Maka miqat ini kalau kita perhatikan, dia ada pada setiap penjuru.
Dari setiap arah akan melintasi tempat-tempat tersebut. Itu hikmahnya untuk memudahkan. Ya, kemudian hikmahnya adalah untuk mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memulai ibadah ihram mereka dari tempat yang jauh sebelum sampai ke tanah suci. Mereka sudah dalam keadaan ihram siap untuk menyambut tawaf, sa'i, tahallul dan semacamnya. Dan dari sana mereka sudah melantunkan talbiyah. Kemudian Dzatu Irqin sendiri, ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya Dzatu Irqin juga adalah merupakan miqat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW. Ya. Adapun Umar, memang Umar menetapkan Dzatu Irqin, tetapi ya, ketetapan Umar tersebut ternyata berkesesuaian dengan apa yang telah ditetapkan Nabi SAW tanpa diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu wujuhul ihrami wa sifatih. Babu wujuhil ihrami wa sifatih. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada' faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajji fa amma man ahalla bi umratin fa halla inda qudumihi wa amma man ahalla bi hajji au jama'a bainal hajji wal umrati falam yahillu hatta kana yauman nahr. Muttafaqun alaih. Bab wujuhil ihrami wa sifatih. Bab bagaimana berihram dan bagaimana sifat-sifat ihram itu. Hadis ke-605. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama hajjatil wada'. Kami keluar mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada, tahun 10 Hijriah. Setahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Faminna man ahalla bi umrah. Di antara kami ya ada yang berihlal untuk umrah. Ahalla, ihlal maknanya adalah memulai, memasang niat yang dilafazkan untuk memulai ihram. Bisa untuk umrah, bisa untuk haji. Dan haji sendiri ada ya 3 bagian. Ada haji saja, haji ifrad, ada haji dan umroh yang dipisahkan namanya haji tamattu. Ada haji dan umroh yang disatukan dalam satu ya perbuatan namanya haji qiran. Jadi kata ibunda Aisyah, faminna man ahalla bi umrah. Di antara kami ada yang memasang niatnya berihlal untuk umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah. Di antara kami ada yang memasang niatnya untuk haji dan umrah. Wa minna man ahalla bi hajjin. Di antara kami ada yang memasang niat hanya untuk haji saja. Jadi ada yang umrah saja, ada yang haji saja, ada yang berniat haji dan umrah. Fa amma man wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Adapun Nabi berihlal, memasang niatnya untuk ibadah haji. Fa amma man ahalla bi umratin. Adapun orang-orang yang telah memasang niatnya untuk umrah, fahalla inda qudumihi. Ya, maka ketika tiba di kota Makkah setelah melaksanakan ibadah umrah, dia pun halla, bertahallul dari ihramnya. Jadi bagi orang yang berniat untuk umrah sampai di sana, dia tawaf, dia sa'i, tahallul, selesai itu dia kembali dia dalam keadaan halal memakai pakaian biasa. Halal memakai pakaian biasa, halal berparfum, halal mencampuri keluarganya. Semua yang diharamkan ketika ihram boleh bagi dia. Setelah tahallul.
Wa amma man ahalla bihajjin, adapun orang-orang yang niatnya untuk haji, ya, maksudnya haji ifrad, atau jama'a bainal haji wal umrah, ya, atau menggabungkan niat haji dan umrah sekaligus dalam satu keadaan tanpa dipisah, maksudnya haji qiran, falam yahillu, mereka tak boleh mengganti pakaian ihramnya, maksudnya tak boleh melepas pakaian ihram diganti dengan pakaian biasa. Adapun mengganti pakaian ihram dengan ihram yang lain boleh. Dia bawa 2-3 pakaian ihram, boleh. Kotor yang satu dia ganti ihram yang kedua, kotor yang kedua ganti yang ketiga. Tapi yang dimaksudkan di sini tidak boleh mengganti pakaian ihram yang tidak berjahit bertaut dengan pakaian biasa. Tak boleh. Kalau dia berniat untuk haji ifrad atau haji qiran. Ya. Falam yahillu, maka mereka tidak boleh melepas pakaian dan bertahallul hatta kana yauman nahri, sampai datangnya tanggal 10 hari nahar. Ya. Hari nahar, hari penyembelihan, tanggal 10. Muttafaqun, yaitu setelah melontar Jumratul Aqabah. Ya, jadi bayangkan kalaulah kita berangkat jauh-jauh hari sebagaimana Nabi SAW berangkat, perjalanan Nabi SAW dari Dzul Hulaifah menuju kota Makkah itu 1 minggu. Dia berihram. Ya. Tak lepas-lepas ihramnya, maksudnya tak boleh berganti pakaian lain selain pakaian ihram. Nanti di sana tetap menahan diri, tak boleh melepas pakaian ihramnya dan mengganti dengan pakaian yang lain. Sampai kapan? Sampai tanggal 10. Ya, berhari-hari dalam pakaian ihram bagi yang melaksanakan haji ifrad ataupun haji qiran. Adapun orang yang berhaji tamattu, berangkat di bulan-bulan haji, misalnya dia berangkat Dzulqa'dah atau Syawal, dia berihram terlebih dahulu untuk umroh. Selepas umroh dia pakai pakaian biasa. Nanti ketika datang hari hajinya yang dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah, baru dia kenakan kembali pakaian ihramnya, maka dia ketika itu kembali berihlal, kembali memasang niat untuk haji. Ini namanya haji tamattu. Disebut tamattu dari kata-kata tamatta, ya, tamatta artinya bersenang-senang. Karena dia bisa bersenang-senang untuk, ya, memakai pakaian biasa, berparfum, mencampuri keluarganya, memotong rambutnya, kuku dan seterusnya boleh. Karena itu disebut haji tamattu. Setelah dia selesai ibadah umrohnya, nanti ketika tanggal 8 berangkatlah dia untuk melaksanakan ibadah hajinya ke Mina, Muzdalifah, ke Arafah dan seterusnya. Jadi ada jenis 3 haji. Ifrad niatnya hanya untuk haji semata. Haji ifrad ini tidak ada kewajiban menyembelih sembelihan, tidak ada kewajiban membelih, ya, udhiyah, menyembelih dam at-tamattu ataupun dam al-qiran. Tapi yang berhaji qiran ataupun tamattu masing-masing wajib membeli sembelihan. Ya, jadi untuk mereka melaksanakan ibadah haji qiran dan haji tamattu, ya, mereka tak boleh mengganti pakaiannya sampai tanggal 10. Ya, kalau kita berhaji tamattu, minimal kita memakai pakaian dari tanggal 8, 9, 10, 3 hari. Ya. Bahkan sebagian mereka tanggal 7 sudah berangkat untuk ke Arafah misalnya. Tanggal 7. Berarti tambah lagi 7, 8, 9, 10, 4 hari. Tapi yang datang lebih awal, ya. Misalnya kami para pelajar dari kota Madinah, misalnya kita mau haji ifrad karena selalu umroh, mau haji saja, berangkat tanggal 1 Dzulhijjah. Maka hitunglah dari tanggal 1 Dzulhijjah, tak boleh ganti pakaian sampai tanggal 10. Ya. Tanggal 8 ke Mina, nanti tanggal 9 ke Arafat, malamnya ke Muzdalifah. Ya. Bermalam di Muzdalifah, paginya tanggal 10 melontar Jumrah Aqabah. Melontar Jumrah Aqabah, mencukur rambut, menyembelih, barulah kita boleh bertahallul. Ya. Kemudian yang dikerjakan Nabi SAW, haji apa yang dikerjakan Nabi SAW? Ya. Yang dikerjakan Nabi SAW adalah haji qiran.
bukan haji tamattu ataupun ifrad, haji qiran. Yang dikerjakan kebanyakan sahabat adalah haji tamattu. Karena itu yang paling mudah. Nabi sendiri mengatakan, kalaulah aku tidak membawa sembelihan, pastilah aku akan berhaji tamattu sebagaimana kalian. Tapi karena aku menyembelih sembelihan, membawa sembelihan, Rasulullah membawa sembelihan, maka Nabi SAW tetap bertahan dengan pakaian ihramnya. Manakah haji yang paling utama? Para ulama mengatakan paling utama adalah haji tamattu, karena itu yang paling mudah. Mengapa Nabi tak milih haji tamattu? Jawabannya karena Nabi telah membawa sembelihan. Istri Nabi semua berhaji tamattu. Ali mengikuti haji Nabi, haji qiran. Ya. Jam berapa sisa waktu? Lagi. Ya, kita padahkan dulu sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.